setiap kita pasti ingin sukses gitu kan. Banyak orang yang berusaha sekuat tenaga untuk menjadi sukses dalam hidupnya, tapi banyak yang gagal gitu. Kenapa gitu kan? Karena mereka belum menerapkan 12 hukum alam semesta ya. Jadi ternyata untuk hidup sukses kita harus bisa menerapkan 12 hukum alam semesta atau HAS ya, atau 12 HAS, 12 kepemilikan. Jadi 12 hukum alam semesta ini itu harus kita miliki ya, harus kita miliki dalam hidup kita supaya sukses. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rasa Hidup bersama Bang Tio gitu kan, mantan cleaning service yang terprestasi menjadi cover boy. Tapi hanya nyampe di office boy dan langsung dipecat gara-gara minta kenaikan gaji. Setelah melalang buana ke berbagai jenis pekerjaan, akhirnya memutuskan diri untuk jadi content creator alias YouTuber. Mohon doa restunya supaya bisa bermanfaat untuk alam semesta beserta makhluk yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, nah sahabat Rasa Hidup alias Sarah, pada beberapa episode yang lalu kita telah membahas aplikasi budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari contoh dokter ya, dokter yang dia belajar ikhlas sama pedagang sembako, kemudian kemarin yang tipe-tipe pekerja gitu kan. Nah, kita bisa milih mau masuk tipe pekerja yang mana gitu kan. Sebaik-baiknya tentu yang bermanfaat untuk alam lingkungan kita gitu kan, seperti itu. Nah, pada episode kali ini gitu kan, kita akan membahas law of attraction atau seto atau hukum alam semesta secara lebih menyeluruh. Jadi yang kemarin itu kita belajar budi pekerti itu hanya salah satu contoh ya. Jadi sebenarnya aslinya itu adalah di dalam kehidupan ini itu kalau kita pengen sukses maka kita harus menguasai atau menguasai ini ya, 12 hukum alam semesta atau HAS gitu kan. Nah, HAS itu dalam bahasa Inggris itu berarti punya gitu kan atau milik. Jadi 12 HAS bisa berarti 12 kepemilikan. Artinya kalau kita ingin menguasai hukum alam semesta atau kalau kita ingin kita sukses, maka kita harus memiliki 12 hukum alam semesta ya. Jadi kita harus memiliki 12 HAS kepemilikan hukum alam semesta supaya kita sukses gitu kan. Nah, kita akan jabarkan satu persatu supaya Sarah paham dan nanti setelah nonton video ini itu bisa mengaplikasikan dalam keseharian dan cepat sukses gitu kan. Oke, begitu. Amin amin ya rabbal alamin gitu kan. Dan jangan lupa gitu kan, nanti kalau sudah sukses atau belum, kirim atau laporan di kolom komentar bisa dengan menekan tombol like, subscribe sama tombol lonceng ya, supaya kalau ada pemburuan data itu bisa segera dapat yang paling dulu gitu. Dan kalau menurut Sarah ini channel sangat bermanfaat atau info ini sangat bermanfaat, sebarkan, share ke teman-teman gitu kan, supaya yang lain juga ikut merasakan manfaatnya. Oke, nah jadi perlu kita ketahui bahwa alam semesta ya, alam semesta yang selama ini kita tinggal gitu kan, itu terdiri merupakan sistem ya, terdiri di berbagai macam aturan-aturan, dan ini dirancang oleh sang pencipta menjadi sistem untuk mengakomodasi atau mengakomodir kehidupan ya, kehidupan di dalamnya. Itu jadi ada manusia, hewan, tanaman, tumbuhan, tapi lebih khusus adalah manusia ya. Jadi seperti yang pernah saya bilang gitu, segala sesuatu di alam semesta ditundukkan untuk manusia. Jadi spesifik khususnya manusia. Jadi memang kita dirancang untuk menjadi khalifah ya, tidak hanya di bumi tapi alam semesta gitu kan. Nah, agar kita bersinergi atau berselaras dengan alam semesta, maka kita bisa melakukan aturan-aturan atau mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat ya. Nah, aturan ini itu terdapat dalam sederetan hukum yang berlaku, dan ini berlaku secara abadi, kekal abadi sampai nanti hari kemudian, dan bersifat universal, tidak mengenal agama, suku, ras, agama dan bangsa gitu kan. Seperti itu ya. Dan ini saya sebut dengan 12 hukum alam semesta atau 12 HAS ya. Dalam bahasa Inggris itu HAS berarti milik. Jadi kepemilikan, 12 kepemilikan. Artinya kalau kita ingin jadi sukses, maka kita harus memiliki 12 hukum alam semesta ini yang bisa kita sematkan dalam diri kita gitu kan. Karena hukum alam semesta ini merupakan landasan dari seluruh kegiatan ya, yang terjadi di alam semesta. Jadi rangkaian kejadian yang ada di alam semesta ini itu dilandasi oleh 12 hukum ini gitu ya. Dan hukum ini sebenarnya saya pernah bilang hukum ini sudah ada dari sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan sebelum alam semesta diciptakan itu
hukum ini sudah dibuat gitu kan. Oke, seperti itu. Dan orang-orang yang hebat di zaman dulu, biasanya orang bangsawan pejabat itu menyembunyikan ya, menyembunyikan hukum ini, karena kalau itu dipelajari oleh rakyat jelata itu akan terjadi gelombang besar pemberontakan dahsyat dan kekuasaan mereka akan hilang dengan segera. Karena itu mereka sengaja membodohi gitu kita selama beribu-ribu tahun gitu kan, nggak boleh belajar atau disembunyikan ilmu ini supaya tidak terjadi pemberontakan. Ke-12 hukum alam semesta ini banyak diterangkan di dalam berbagai macam buku-buku ya. Mungkin sahabat Rasa Hidup banyak yang telah membaca atau malah belum tahu sama sekali, itu nggak apa-apa. Dan ini telah dibahas dalam berbagai sudut pandang, dibahas dalam berbagai mindset ya, baik dan ini bisa dibahas baik dari segi agama, dari sudut pandang agama, dari sudut pandang sains dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dibahas secara fisika maupun metafisika, secara supranatural ya. Dan sudut pandang lainnya banyak gitu kan. Nah, hukum alam semesta ini, 12 hukum alam semesta ini itu bisa membantu kita untuk lebih mudah memahami ya, memahami cara kerja alam semesta ya. Kadang kita kan pengen ini pengen itu, gagal gitu. Kenapa? Karena kita gagal memahami bagaimana alam semesta ini bekerja. Nah, supaya kita sukses, maka kita harus bisa memahami cara kerja alam semesta, atau lebih populer kalau dalam Islam itu rahasia ilahi gitu ya, rahasia ilahi gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bisa memahami rahasia ilahi, itu berarti kita bisa memahami cara kerja alam semesta gitu kan, supaya bisa membantu kita menuju kesuksesannya. Oke, seperti itu. Bang Tio, dari tadi ngomong gitu nggak disebutin hukumnya apa aja sih? Oke, baik. Hukum yang pertama adalah satu, hukum kesatuan atau hukum keesaan ilahi. Hukum keesaan ilahi ya, hukum kesatuan ya. Nah, hukum ini bahasa Inggrisnya Law of Divine Onesis ya. Tulisannya Law of Divine Onesis gitu. Jadi Law of Divine Onesis. Nah, hukum ini menyatakan bahwa kita semua ya diciptakan dari satu sumber yang sama ya. Kita diciptakan dari satu sumber yang sama, dan setiap pikiran, perbuatan serta tindakan atau peristiwa yang terjadi dalam beberapa hal itu terhubung ya, terkoneksi satu sama lain gitu kan. Nah, mungkin Sarah pernah dengar hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai itu apa yang kita tabur itulah yang kita tuai gitu ya. Apa yang kita tanam itulah yang kita terima ya. Itu hukum tabur tuai gitu kan. Jadi jika kita memperlakukan lingkungan dengan baik, maka pada akhirnya lingkungan akan memperlakukan kita dengan baik pula gitu kan. Nah, sebaliknya jika kita ngacak-ngacak gitu kan lingkungan, ya kita juga akan diacak-acak lingkungan gitu. Kita mendestruktif gitu kan, melakukan vandalisme sama lingkungan, maka nanti lingkungan akan memvandalisme kita kan, akan menggalikan kekerasan kepada kita gitu. Jadi bagaimana lingkungan ya itulah kita gitu kan, seperti itu. Itu hukum kesatuan ilahi atau hukum keesaan ya, hukum keesaan ilahi. Seperti itu. Mengapa seperti itu? Nah, karena pada dasarnya kita diciptakan dari satu sumber yang sama ya. Kita diciptakan dari satu sumber yang sama, dan kita akan terhubung atau terkoneksi pada sumber yang sama, yaitu Sang Pencipta, Sang Kholik. Oke, itu hukum yang pertama ya. Kalau kita paham itu, kesuksesan akan segera datang ke tempat kita. Oke. Nah, kemudian yang kedua, hukum getaran ya, vibrasi ya. Jadi law of vibration ya, hukum getaran. Nah, disadari atau tidak, kita ini setiap benda itu di alam semesta itu selalu bergerak ya. Jadi di setiap benda di alam semesta akan selalu bergerak. Cuman kita tidak melihat secara fisik ya. Gerakan-gerakan ini itu mereka pancarkan itu dalam bentuk getaran-getaran atau frekuensi-frekuensi mikroskopik ya, atau mikroskopik, itu dalam lingkup yang kecil gitu. Jadi kita tidak merasakan, tapi ini ada itu getaran ini gitu kan. Nah, hukum ini berbunyi kita menarik sesuatu yang sama dengan frekuensi dengan kita ya. Kita menarik sesuatu yang sama frekuensi dengan kita. Artinya jika kita ya, ingin banyak uang, misalnya kita ingin banyak uang gitu kan. Nah, tapi pada kenyataannya kita gagal mendapatkannya. Kenapa? Karena pikiran kita itu belum sama frekuensinya dengan cara kita menyampaikan supaya dapat uang gitu. Jadi
supaya kita pengen uang. Nah, supaya kita berhasil, maka kita harus samakan frekuensi mendapatkan uang, jalan mendapatkan uang dengan frekuensi pikiran kita gitu kan. Kenapa seperti itu juga kita gagal? Karena di sini dalam sesuatu ada sesuatu dalam diri kita yang menghalangi kita ya. Ada sesuatu dalam kita yang menghalangi kita untuk menerima uang itu gitu kan. Mengapa gitu? Karena itu tadi ya, frekuensi kita tidak sama dengan tingkat getaran itu gitu. Jadi frekuensi kita bisa dibilang masih di bawah ya, masih di bawah tingkat getaran itu gitu kan. Frekuensi kita tidak sesuai dengan frekuensi keinginan itu gitu kan. Jadi untuk meningkatkan frekuensi agar sama dengan frekuensi yang kita inginkan ya, jadi perhatikan, kesuksesan itu identik dengan frekuensi yang tinggi. Nah, agar kita ingin sukses, maka kita harus meningkatkan frekuensi kita gitu kan, supaya sama dengan frekuensi kesuksesan gitu kan. Nah, kita dapat melakukan itu dengan banyak hal, misalnya meditasi, yoga ya, kemudian sound healing gitu kan, mendengarkan musik-musik yang sifatnya relaksasi. Nah, gitu kan. Nah, mungkin kalau yang dalam Islam itu sering disebut zikrullah ya, zikrullah di sepertiga malam. Wah, itu manjur banget gitu ya kalau kita melakukan ini gitu ya. Jadi itu ya, meditasi, yoga, sound healing, zikrullah, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang sifatnya menyamakan frekuensi kita dengan frekuensi keberhasilan gitu kan, supaya kita dapatkan yang kita inginkan ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ya, hukum yang ketiga itu di situ apa tuh? Hukum korespondensi ya, hukum korespondensi atau law of korespondensi ya. Di sini hukum penyesuaian ya. Ini identik dengan hukum penyesuaian gitu kan. Dalam bahasa Inggris mungkin pernah sahabat Terasa Hidup Alessandro dengar as above as low ya, as above as low. Jadi bagaimana yang di atas begitu juga yang di bawah ya. Jadi apa yang ada di atas ya begitulah yang ada di bawah gitu kan. Jadi hal-hal yang kita alami dalam diri kita itu akan mempengaruhi kondisi lingkungan kita dan sebaliknya gitu kan. Misalnya ya, tubuh kita sakit, jiwa kita akan ikut sakit ya kan. Kenapa? Ya karena pikiran kita menyesuaikan dengan tindakan kita gitu kan. Jadi ketika fisik kita sakit, maka sel-sel saraf di otak kita itu menerima tanda-tanda sakit itu, sehingga ruh kita atau jiwa kita merasakan sakit gitu kan. Nah, kemudian jika kita stres atau marah ya, kita juga akan mudah lelah, stamina menurun, ujung-ujungnya gampang sakit. Nah, seperti itu ya. Nah, itu contoh hukum penyesuaian gitu kan. Jadi apa yang dirasakan oleh jiwa terjadi juga di fisik dan sebaliknya begitu ya. Dan kemudian itu hukum yang ketiga. Yang keempat ini hukum tarik menarik ya. Nah, ini yang paling familiar ya. Kemarin kita sering bahas yaitu ya, hukum tarik menarik atau law of attraction, atau bisa disebut Seto ya, subjek menarik objek gitu ya, bukan Seto teman kita ya gitu. Jadi kita menarik apa yang kita pikirkan. Jadi walaupun sudah paham, karena itu sering saya jadikan contoh, tapi saya bahas secara lebih lebih secara umum aja gitu ya, bahwa kita yakin, jika kita yakin, kita percaya dan kita fokus ya, kita fokus pada apa yang akan kita miliki, maka kita pasti akan mendapatnya. Oke, perhatikan, jika kita yakin atau kita percaya dan kita fokus ya, yakin, percaya dan fokus gitu ya pada apa yang akan kita miliki, itu pasti kita akan mendapatkannya gitu kan. Nah, seperti itu ya. Nah, jika kita fokus pada hal-hal yang kita sukai atau tidak, maka hal-hal itulah yang pasti terjadi pada kita gitu kan. Jadi kita pengen kaya nih, tapi kita fokusnya pada hal-hal yang miskin. Misalnya, aduh ini nggak mungkin nih kita pendidikan SD gitu, masa pengen jadi kaya, nggak mungkin lah gitu kan. Duit aja kagak gablek, makan aja susah, masa kita bisa kaya, nggak mungkin. Nah, itu jadi kita berfokus pada hal-hal yang membuat kita tidak kaya, ya akhirnya yang kita dapatkan ya nggak kaya-kaya gitu ya. Jadi mulai dari sekarang ya, fokus ini baik positif maupun negatif akan terjadi. Kita fokus positif, hasil positif; kita fokus negatif atau hasilnya negatif ya. Kemiripan menarik kemiripan gitu. Jadi mulai dari sekarang ya, ubahlah cara pandang kita atau ubahlah fokus kita menjadi hal-hal yang positif ya. Latihlah pikiran kita untuk fokus pada hal-hal yang kita sukai ya. Fokus pada hal-hal yang kita sukai. Supaya apa? Supaya yang kita sukai itulah yang kita dapatkan gitu. Jangan kita senang ini tapi mikirnya yang nggak suka, ya nanti yang muncul ya nggak suka gitu. Jadi kalau kita pengen yang kita inginkan itu dapat, ya pikirkan yang kita sukai gitu, jangan yang tidak kita sukai. Oke, seperti itu ya.
Itu yang keempat ya, itu tadi seto ya. Nah, kemudian yang kelima itu hukum hukum tindakan atau usaha ya. Nah, hukum tindakan atau usaha ini itu sering disebut law of action ya. Jadi hukum ini mewajibkan diaplikasikan. Jadi wajib diterapkan atau diaplikasikan ke dalam kehidupan kita jika kita ingin mewujudkan impian kita apapun itu gitu ya. Jadi kalau kita pengen mewujudkan impian itu kita harus ini tindakan usaha gitu. Jadi jangan cuma berkhayal, wujudkan gitu kan. Aktifkan usaha dalam hal-hal yang berkaitan yang mendukung impian-impian kita gitu. Jadi pokoknya jangan cuma setelah kita berhayal terus kita fokuskan ya wujudkan gitu seolah kita sudah berhasil gitu. Jadi jangan cuma berdoa aja tapi juga berusaha, kira-kira gitu ya. Itu hukum tindakan atau usaha. Yang keenam, hukum sebab akibat. Nah, ini hukum sebab akibat mungkin paling sering kita dengar dari kecil ya. Kalau yang lain tadi baru ya. Jadi hukum sebab akibat, law of cause and effect ya. Law of cause and effect itu hukum sebab akibat mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta tidak ada yang kebetulan ya. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta tidak ada kebetulan. Bahkan selembar daun yang jatuh dari atas ke bawah itu sudah dicatat gitu kan sama alam semesta gitu. Itu akan terjadi gitu kan. Kita dapat musibah, kita dapat keberuntungan itu sudah dicatat gitu kan oleh alam semesta. Jadi tidak ada yang kebetulan. Jadi setiap aksi itu akan memiliki reaksi gitu kan. Oke, setiap aksi akan memiliki reaksi ya, seperti hukum fisika gitu ya. Setiap aksi memiliki reaksi ya. Jadi tidak ada yang kebetulan. Oke. Nah, kemudian yang ketujuh hukum kompensasi ya. Nah, hukum kompensasi atau law of compensation ya. Nah, hukum kompensasi ini merupakan penerapan dari hukum yang keenam. Tadi hukum yang keenam itu sebab akibat ya. Hukum yang keenam itu sebab akibat. Nah, ini hukum sebab akibat ini kita terapkan. Nah, kita terapkan masuk ke hukum kompensasi ya. Nah, hukum yang keenam itu misalnya kalau kita menginginkan keberkahan atau keberlimpahan, maka kita harus melakukan sesuatu yang positif ya. Jadi kita pengen keberkahan atau berlimpahan atau berkelimpah harta, maka kita harus dapat memikirkan sesuatu yang positif ya. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu yang positif, kita akan dapat yang positif juga, misalnya mendapat uang, warisan, persahabatan, rahmat atau keberkahan. Itu kita pikirkan seperti itu supaya dapatnya itu begitu ya. Itu hukum kompensasi ya. Jadi aplikasi dari hukum sebab akibat. Gitu, oke. Jangan mikir yang negatif-negatif, kegagalan, nanti isinya kegagalan mulu gitu ya. Oke. Nah, yang kedelapan ini agak berat ini gitu ya. Jadi hukum transmutasi energi abadi itu kan, dengar aja aneh kan, hukum transmutasi energi abadi ya. Jadi pada dasarnya hukum ini menerangkan bahwa pada dasarnya semua manusia itu bisa mengubah nasib mereka ya. Ingat, pada dasarnya semua manusia itu dapat mengubah nasib mereka gitu kan. Jadi aku mengikuti persangka hambaku gitu kan. Jadi Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang sampai dia mengubah nasibnya sendiri gitu ya. Seperti itu. Jadi Tuhan itu terserah kita ya. Kita mau sukses ya itu kita yang usahakan, kita gagal ya dari kita. Jadi semua tergantung dari kita ya, mau sukses atau tidak ya. Jadi semua manusia bisa mengubah nasib mereka. Oke. Nah, getaran-getaran dari energi yang tinggi, jadi misalnya niat mengubah nasib ya. Jadi kalau kita dari tidak mampu, dari miskin kita pengen kaya menjadi orang mampu. Nah, kita harus ubah ya. Kita harus mengubah niat ini, mengubah niat yang buruk ini atau yang jelek ini menjadi pengen lebih baik ya. Nah, itu jadi getaran-getaran yang rendah ya. Jadi kalau kita tidak mampu itu getaran rendah, nah kita harus bisa berubah menjadi yang lebih baik gitu ya. Oke. Nah, getaran ini akan mengubah getaran yang rendah. Yang getaran yang rendah itu misalnya tidak berdaya menjadi getaran yang tinggi. Nah, getaran tinggi ini dipenuhi kesuksesan dan keberhasilan dan dapat limpahan rahmat dari Sang Pencipta. Wah, keren kan gitu. Enak kan kalau disayang Tuhan, apa yang kita minta itu pasti dikasih gitu ya. Oke. Nah, itu yang ke-8. Sekarang yang ke-9, hukum relativitas ya. Hukum relativitas atau law of relativity mengatakan bahwa jika kita sering membanding-bandingkan, perhatikan, hukum relativitas mengatakan bahwa jika kita sering membanding-bandingkan segala hal, padahal semuanya itu adalah netral ya. Jadi kita sering membanding-bandingkan segala hal, padahal semua benda itu netral ya. Seperti itu ya. Jadi relativitas itu hanya ada pada diri kita ya. Relativitas itu
ada pada setiap hal dan semuanya bermuara kepada diri kita atau bermuara kepada cara pandang kita gitu kan. Cara pandang kita memandang suatu hal gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen sukses ya kita harus menerapkan atau cara pandang sukses gitu kan, jangan cara pandang kegagalan gitu supaya kita hidup sukses gitu kan. Oke gitu. Nah, menerapkan hukum ini itu akan membantu kita untuk memahami bagian tersulit ya, memahami bagian tersulit dari hidup kita ya, dengan penuh welas asih dan cinta kasih gitu. Jadi menyayangi sesamanya gitulah ya, supaya sesamanya itu akan menyayangi kita gitu ya. Jadi sayangi lingkungan kita, maka lingkungan akan menyayangi kita gitu ya. Ini bagian yang penting agar kita bisa memahami bagian tersulit dari hidup kita. Oke, begitu. Nah, jika kita tidak bahagia dalam hidup kita, itu mungkin bisa jadi karena kita membanding-bandingkan dengan orang lain gitu kan. Jadi wah, saya cuma punya motor, dia punya mobil, gua pengen mobil gitu. Kita udah punya mobil, mobilnya satu, di mobilnya dua. Kita udah punya mobil dua, pengen tiga. Udah punya rumah satu, pengen punya rumah dua karena tetangga rumahnya dua atau tiga terus gitu kan. Jadi kita kalau seperti itu cara pandang kita, ujung-ujungnya kita tidak akan pernah bersyukur gitu kan, akan selalu kurang dan kurang sebanyak apapun harta yang kita miliki gitu ya. Jadi ubahlah sudut pandang kita, jangan seperti itu, jangan membanding-bandingkan gitu kan. Yang kan kayak ada lagunya, jangan banding-bandingkan gitu ya. Itu tepat sekali. Jadi terus kalau tidak membanding-bandingkan, apa dong, kan kita kepengen kaya Bang Tio. Nah, kalau kita pengen hidup bahagia, daripada kita membanding-bandingkan yang ujung-ujungnya nanti menimbulkan iri dengki, mendingan gini, lebih baik kita selalu bersyukur ya. Bersyukurlah terhadap apapun yang telah kita miliki gitu ya gitu. Alhamdulillah gitu kan, punya uang 1.000 bisa beli cilok gitu kan. Mudah-mudahan nanti dapat uang lebih banyak lagi supaya bisa beli cilok yang lebih banyak begitu ya. Jadi dapat berapapun bersyukur ya. Kunci hidup sukses itu selalu bersyukur terhadap apapun yang telah kita miliki. Oke. Kemudian yang 10 itu adalah hukum polaritas ya, law of polarity. Polaritas itu kutub ya. Nah, kalau kutub, berbicara dengan kutub itu ada utara dan selatan. Tapi utara dan selatan ini di sini maksudnya adalah hubungan polaritas adalah setiap kehidupan itu memiliki dua sisi ya, seperti koin ya. Jadi setiap kehidupan memiliki dua sisi. Ada baik buruk, ada yang takut atau berani, panas dingin, kemudian cinta benci, ada yang tinggi ada yang rendah gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Nah, filosofi dari hukum polaritas ini, hukum dua sisi ini adalah bahwa tiap aspek kehidupan itu memiliki dua sisi yang saling berbeda ya. Setiap aspek kehidupan memiliki dua sisi yang saling berbeda satu sama lain, tapi masih dalam satu wilayah. Jadi seperti koin gitu kan, ada gambar ada angka ya. Jadi tapi sebenarnya ya gambar itu angka, angka itu gambar. Jadi koinnya itu aja, bukan koin yang berbeda gitu. Jadi semua hal itu merupakan suatu kontras atau suatu kejelasan. Jadi gini, lebih jelasnya gini, jika kita berada dalam kondisi yang rumit itu misalnya diputus pasangan gitu kan, sakit ya, dipecat dari jabatan, dipecat dari pekerjaan, kita kehilangan uang alias tongpes gitu kan. Nah, itu kan berada dalam kondisi yang negatif. Nah, kita pikirkan atau kita konasikan ke dalam posisi yang positif atau kita cari solusinya gitu. Kita cari solusinya, jadi kita berpikir ke arah sisi sebaliknya. Sehingga nantinya kita akan bisa menemukan cara pandang baru ya, kita akan bisa menemukan cara pandang baru yang dapat menemukan solusi. Jadi dengan kita menemukan cara pandang baru, kita akan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi tadi kondisi yang rumit itu ya, yang tadi sakit, dipecat dan sebagainya. Jadi cara pandang aja gitu, ubah sudut pandang kita supaya kita yang tadinya penderitaan itu menjadi suatu kesuksesan gitu ya, seperti itu ya. Nah, itu yang ke-10. Nah, yang ke-11 itu hukum ritme atau irama atau law of rhythm ya. Jadi hukum ritme itu siklus ya. Siklus itu merupakan bagian alami dari suatu kehidupan yang ada di dunia. Jadi misalnya ada musim hujan, musim panas gitu kan. Terus nanti habis panas hujan lagi, panas hujan terus begitu. Jadi bersiklus ya, hidup itu bersiklus ya. Seperti itu ya. Dan dalam diri kita itu juga kita bersiklus. Jadi kita kehidupan seperti roda. Entar kadang kita di atas sukses, kadang kita di bawah ya kan, gagal gitu kan. Entar kita di atas lagi terus begitu. Jadi bersiklus. Jadi ketika kita berada dalam siklus yang tidak kita inginkan,
bersabarlah, suatu saat kita akan berada dalam siklus yang kita inginkan atau yang di atasnya gitu ya. Jadi jatuh bangunnya seseorang itu merupakan bagian terpenting dari suatu perkembangan atau pertumbuhan, dan itu merupakan bagian proses yang harus kita jalani ya, yang harus kita jalani supaya kita sukses gitu. Jangan di skip gitu ya, jangan di skip. Kalau kita pengen sukses ya jalani gitu, sama seperti acara ini gitu, channel ini gitu. Kalau misalnya kita ingin paham, tidak gagal paham, yaitu atau tidak gagal mandiri, tonton terus dari awal sampai akhir, jangan di skip ya, gitu ya. Karena kalau di skip nanti bingung gitu kan, seperti itu ya. Oke, itu hukum ritme ya, hukum siklus. Jadi jangan di skip. Pahami ritme ini ya, pahami ritme ini dan mulailah bekerja sama ya, bekerja sama dengan mereka ketimbang kita menentangnya. Nah, maksudnya apa nih? Jadi contohnya gitu, jika kita lelah gitu kan, jika kita lelah ya jangan dipaksakan, istirahat ya. Karena kalau dipaksakan terus kerja nanti hasilnya tidak maksimal. Istirahat aja gitu kan, seperti itu ya. Kita lapar, gue kuat. Nah, makan aja dulu, makan sampai kita bisa berpikir secara jernih gitu kan. Oke, jangan terlalu kenyang, nanti kekenyangan begah nggak bisa mikir juga gitu ya. Oke, itu hukum ritme irama, jadi bersiklus ya. Oke, nah yang terakhir, dan ini menurut Bang Tio yang paling penting ya, itu 12 hukum gender ya, atau hukum gender di sini bukan gender jenis kelamin, jadi lebih bersifat hukum energi ya. Jadi hukum energi ya, bukan secara fisik cewek cowok atau betina atau jantan, tapi hukum energi. Jadi maksudnya di sini setiap kita itu memiliki energi maskulin dan energi feminim ya. Setiap kita memiliki energi maskulin dan energi feminim. Nah, jika kita bisa menyeimbangkan gitu kan, menyeimbangkan energi maskulin dan energi feminim kita, maka kita akan bisa menyeimbangkan keduanya, kita akan sukses ya, kita sukses dunia akhirat gitu kan. Tapi juga harus yakin gitu, jadi seimbang, jangan asal seimbangkan, tapi juga kita harus yakin bahwa itu akan berhasil gitu ya. Jadi seimbangkan maka kita akan berhasil. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari ini bermanfaat untuk sahabat rasa hidup dan juga untuk tetangga kiri kanan, depan belakang, dan juga bermanfaat untuk alam semesta. Oke, begitu. Sampai jumpa pada episode berikutnya yang lebih bermanfaat, lebih bertenaga, lebih super power gitu kan, dan lebih berguna untuk lingkungan sekitarnya gitu kan. Jangan lupa tonton terus dari awal sampai akhir, jangan skip biar tidak gagal mandiri gitu kan. Nah, kalau masih bingung, jangan lupa klik tombol like, subscribe, sama kolom komen, plus tekan tombol lonceng supaya kalau ada pembaruan data sahabat rasa hidup alias Sarah bisa mendapatkan informasi lebih dulu dari yang lain. Dan kalau menurut Sarah ini bagus, share ke teman-teman yang belum tahu channel ini supaya mereka berguna juga gitu, memiliki manfaat dari mendengar channel ini gitu. Oke, begitu, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.